selamat pagi, belum meninggal. Lama nggak ketemu. Aduh, subhanallah, saya alhamdulillah bisa berkunjung ke sekolah. Iya. Ida yang hebat ya. Sama. Nyaman banget saya pas masuk, subhanallah, bersih. Iya. Iya, karena ada sesuatu yang memang yang harus kita lakukan. Pasti terobosan apa sih yang harus kita buat, yang kita bisa bagikan dan kita bisa jadikan satu metode. Gini Bu, ya, saya hari ini datang ke sini ada tugas kebetulan saya pengajar praktik mau ini sipul ya, sebagai calon guru penggerak. Betul. Saya mendukung full Anda karena itu demi kesuksesan, demi kemajuan. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Hanya itu yang bisa saya lakukan, itu hanya mendorong saja. Betul. Guri Handayani. Betul. Ing Madio Mangunkarso. Ing Halo Suntulodo, bukan? Iya, betul. Nah, itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya minta izin kepada Ibu untuk kita sama-sama ya mendampingi Ibu dan saya ucapkan selamat karena alhamdulillah di sekolah Ibu dengan Ibu ya ada CGT yang Ya. Makanya saya bersyukur, saya bilang berkali-kali saya bersyukur di sini komplit dan lewat ada guru yang memang lolos seleksi CGP, calon guru penggerak. Sekolah ini tambah terangkat karena saya selalu dengar, karena Pak Saiful ini kan selalu diskusi melaporkan, Bu tadi saya begini, saya membawa nama sekolah itu begini, bagus. Anda seorang yang hebat, saya bilang. Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri. Insya Allah berimbasnya nanti untuk sekolah juga. Amin. Jadi mungkin kalau dalam kegiatan selama 6 bulan pasti ada waktu-waktu yang terpakai ya buat kegiatan, tapi insya Allah kedepannya akan berimbas ke sekolah kita. Iya, pasti. Ini kan dalam tahap mungkin mempersiapkan, membentuk Pak Saiful menjadi seorang guru penggerak yang handal, yang memang dibutuhkan entah di sekolah ini maupun di sekolah yang lain. Nanti seperti Ibu Tati barangkali nanti ya. Bu aja. Betul, insya Allah bonusnya nanti jadi pemimpin ya Bu. Iya, Jadi karena saya harapkan juga begitu memang. Demikian mungkin saya ini surat izinnya, Ibu, surat tugasnya. Nanti mungkin saya perlu Ibu tanda tangan ya, ada yang perlu ditanda tangan ini surat tugasnya. Mungkin Ibu di sini juga ada tanda tangan Ibu. Iya. Seperti saya. Iya. Iya. Tidak satu-satu tapi satu kelompok itu. Apa tidak apa-apa. Kebetulan saya membimbing 5 orang. Siapa aja selain Pak Saiful? Yang SMP 3 orang, yang SD 2 orang. SMP saya, SMP 20, Ya, SMP 21, SMP 8, SMP 8. dan 21. 21 nanti ketemu dengan Pak Lukman nanti. 8 dengan Pak Haji Musli. Iya. Ya. Ya, demikian mungkin Ibu. Sekali Enggak. lagi saya aturkan terima kasih atas Sami-sami Bu Haja. bantuan Ibu. Ya Allah, kita masing-masing silaturahmi. berkolaborasi, Betul. mendukung para guru-guru yang muda seperti yang diharapkan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan kita ya. Iya, regenerasi. Regenerasi, karena kita juga nanti masanya akan off nanti. Berapa tahun lagi Bu? Saya 3,5 tahun lagi, 3 tahun. masih kebagian satu periode. Ya, terima kasih Ibu. Sami-sami, Sekarang saya Ibu mungkin saya. akan mulai dengan Mangga, Mas mangga, Saiful. mangga. Terima kasih atas waktu. Selamat pagi Pak Saiful. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat selalu, bahagia selalu. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya sekarang. Amin. Ya darat nih, biasanya kan kita cuma zoom ya Pak ya. Sekarang kita Iya, bisa selamat datang Bu di SMP 20. Begini keadaannya SMP 20. Saya senang sekali pas datang, sekolahnya rapi, bersih, ramai. Iya, Bu. Nah, ini Pak Saiful, pada hari ini saya datang ke sini untuk menjalankan tugas pendampingan Pak Saiful ya. Nah, fokusnya pada hari ini pertama nanti kita akan diskusi Pak Saiful Baik. tentang pembelajaran kita selama 1 bulan ini ya secara Ya, daring.
Terus nanti Pak Saiful akan saya tanya atau merefleksikan penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan dengan diskusi pembuatan kerangka portofolio yang telah nanti dibuat gitu ya. Selanjutnya kita nanti diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetisi perubahan. Udah siap Pak Saiful? Siap. Oke, nggak usah tegang-tegang ya Pak Saiful. Baik Pak Saiful, saya sudah kirim semalam tentang apa yang harus Bapak siapkan ya. Baik, yaitu tentang dokumen modul 1.1 dan 1.2 untuk persiapan ini. Nanti ini untuk pelaksanaan persiapan lokakarya 1. Baik. Oke. Pertanyaan pertamanya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Silakan Pak Saiful. Baik Bu, terima kasih. Proses yang dijalankan selama kegiatan 1 bulan ini dari program guru penggerak, yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid, karena kita melalui pembelajaran kolaboratif Bu. Yang kedua, penerapan nilai dan peran guru penggerak, yang di dalamnya itu adalah ada mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kemudian hal-hal yang dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini adalah menanamkan nilai-nilai pembelajaran yang berpusat pada murid melalui penerapan disiplin yang positif. Anak-anak diberikan ruang untuk berpikir agar mereka menciptakan satu pola pikir yang kritis. Jadi itu yang kita bangun. Alhamdulillah sudah menjalankan ya. Sudah Bu. Nah, sekarang bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, dari kepala sekolah misalnya dukungannya sekolah? Baik Bu. Dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah atau ekosistem sekolah sangat signifikan positif. Misalkan saya mengadakan satu kegiatan sama siswa mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Beliau memberikan dukungan baik sarana dan prasarana seperti yang saat ini kita lihat. Sebelumnya tidak ada wifi di ruangan ini, sekarang beliau memberikan sarana itu. Kemarin saya harus ke ruang guru, sekarang cukup di sini dengan mengajak anak-anak belajar di luar. Beliau sangat mendukung karena disitulah ruang belajar anak dapat inovatif. Kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat sangat positif. Kita sadari Bu bahwa tidak semuanya terbangun cara berpikir yang positif, tapi hal itu menjadi satu dinamika kita untuk meyakini bahwa melalui guru penggerak ini akan hadir guru-guru perubahan pembaharuan Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Kita harus lebih bersyukur Pak Saiful bisa jadi pembantu yang ini. Baik. Alhamdulillah dapat dukungan dari semua pihak ya. Iya, alhamdulillah teman-teman, rekan sejawat, Bapak Ibu guru termasuk tenaga kependidikan, mereka sangat mendukung kegiatan yang kita jalankan ini. Alhamdulillah. Itu modal awal nih ya. Iya betul, modal awal. Bergerak ke depan. Iya. Sekarang bagian inti nih pendanaan Ya. ini, yaitu saya akan menanyakan tindak lanjut hasil karya orientasi kemarin nih. Ya. Di dalam tindak lanjut orientasi karya kemarin itu kan ada harapan, Ya. betul nggak? Ada Betul. harapan dan kekhawatiran Bapak. Ya. Gitu ya. Nah, kira-kira setelah melakukan pembelajaran dari selama 1 bulan ini, kira-kira apa sih atau bagaimana harapan Bapak dan kekhawatiran Bapak selama ini? Harapan saya ke depan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya dapat mengimplementasikan keseluruhan pengetahuan yang saya peroleh ini kepada seluruh guru. Terkait yang paling utama adalah kita sadari bahwa pembelajaran saat ini kita mereka belajar, kita tekankan kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus kekhawatiran saya ke depannya, saya khawatir ketika ilmu yang saya peroleh ini belum mampu menjangkau ke seluruh lapisan rekan-rekan sejawat yang terkait pengetahuan yang saya peroleh.
melalui program guru penggerak. Karena apapun itu di dalam satu organisasi pasti ada dinamikanya, Bu. Itu khawatiran, tapi itu bukan menjadi satu kekhawatiran besar, hanya dinamika kecil. Itu, Bu. Bapak bisa melaluinya ya? Bisa, hanya dinamika kecil saja. Karena itu saya jadikan satu pengalaman untuk terus maju. Bagus. Jadi motivasi buat Bapak Motivasi. ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang, tadi kan sudah kekhawatiran sudah dijawab, ya. Sekarang apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud nih ya setelah pembelajaran 1 bulan ini dengan fasilitator. Misalnya kan tidak mungkin maksimal ya Pak ya. Betul. Jadi apa yang telah Bapak lakukan selama 1 bulan ini setelah mendapatkan 1 bulan pembelajaran dengan fasilitator? Silakan Pak. Yang harapan saya setelah mempelajari modul ini selama 1 bulan, ya saya dapat mengimplementasikan pengetahuan ini kepada rekan-rekan sejawat komunitas saya, karena saya banyak bergerak di organisasi. Jadi disitulah lahan saya untuk memberikan satu pemahaman kepada rekan-rekan saya. Yang kedua, hal apa yang telah dicapai oleh saya khususnya di lingkungan sekolah saya ini, ya karena di sini saya menciptakan satu pembelajaran yang kolaboratif. Saya memberikan ruang pada anak untuk menggali potensinya melalui pembelajaran yang kontekstual, Bu. Misalnya anak-anak diberikan ruang belajar di luar, Bu, ya agar memiliki kepercayaan diri tinggi dalam memahami pengetahuan yang diberikan guru. Terus yang pengetahuan lainnya, saya mendapatkan satu pembelajaran teknologi yang luar biasa, Bu. Sebelumnya saya nggak bisa. Ini jujur, Bu. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, teknologi pembelajaran hampir 80% saya kuasai. Alhamdulillah, hebat. Ya. Bagus sekali ya. Nah sekarang tadi Bapak sudah bisa merasakan ya Pak, harus 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan. Perjalanan kita 5 bulan lagi mudah-mudahan Ya. Hebat nantinya ya Pak ya. Ya. Apa yang Bapak pelajarin ternyata banyak temuan-temuan yang wah gitu. Betul, ya. betul. Yang membuat Yang sebelumnya kita tidak ketahui, sekarang kita tahu. Yes, itu alhamdulillah Bapak sudah bisa menemukan itu. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah ya selama Bapak melaksanakan hal tersebut? Dukungan yang diberikan kepala sekolah selama saya melakukan perubahan terhadap murid sangat luar biasa, Bu. Beliau sangat mendukung penuh, karena sebelum saya melakukan tindakan apapun, saya terlebih dahulu melakukan diskusi antara kepala sekolah, rekan sejawat yang diseniorkan tentang rencana yang akan saya terapkan pada murid. Jadi saya merasa bangga kepada kepala sekolah saya telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap program guru penggerak ini. Alhamdulillah ya, bersyukur banget Bapak kepala sekolah yang betul-betul mendukung kegiatan Bapak Iya, ya. Bu. Amin, amin, amin. Artinya kepala sekolah itu bisa merasakan Betul. hasil dari selama baru sebulan nih ya. Baru sebulan, ya. Tapi hasilnya udah nampak, makanya tambah semangat Ibu kepala Oh, sekolah. luar biasa. Tadi Ibu juga masuk, udah luar biasa ya. Iya betul. Sekolah kecil tapi luar biasa. Betul. Baik Bapak, kita lanjutkan. Baik, Bu. Selanjutnya tindak lanjut hasil pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ini ya, Ya. mengadakan implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau tadi kan secara umum ya Pak ya, kekhawatiran dan alhamdulillah sudah dijawab. Nah sekarang saya fokus untuk ke kelasnya, perubahan apa yang telah dibuat berdasarkan pelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Bapak pelajari. Apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Silakan. Perubahan yang saya lakukan di kelas itu yang pertama kan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Posisi saya adalah sebagai pamong yang menuntun anak-anak agar menjadi pribadi yang selamat, bahagia, baik sebagai individunya ataupun sebagai masyarakat. Dan peranan lainnya adalah saya hanya memfasilitasi
kebutuhannya anak. Dan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang mengedepankan pada kodrat anak. Dan kodrat anak itu kodrat alamnya, kodrat zamannya, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, anak merasa nyaman, damai, dan interaktif. Karena di situ kita dapat menggali potensi bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Waalaikumsalam. Iya. Saya mau izin keluar dulu ya. Mau ke bapak saya, soalnya pengen ngambil rapot. Ya, enggak silakan. Baik Pak, aduh subhanallah tadi Bapak sudah menceritakan tentang kegiatan di kelas yang sudah Bapak lakukan. Ada perubahan ya Pak ya? Ada perubahan nggak dari sebelum kita belajar KHD dengan setelahnya? Sebelum KHD selalu berpusat guru adalah pusat pembelajaran. Setelah saya menekuni di guru penggerak ini, jadi berubah mindset saya dalam mengajar dan merubah menata cara belajar anak, terutama dalam hal duduk, Bu. Karena hal duduk itu mempengaruhi cara belajar anak. Kita gantian secara lingkaran, secara vertikal, sehingga anak dapat menemukan cara belajarnya, Bu. Betul, bagus sekali ya. Baik, itu tentang filosofi pendidikan Nusantara yang telah Bapak praktikkan di dalam kelas ya. Sekarang apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi KJD Bantara ini untuk mendorong Bapak untuk melakukan perubahan? Silakan. Pembelajaran yang saya dapat di sini adalah cara pendekatan yang among, bahwa yang kedua menuntun, karena di dalam itu kan kalau saya kutip dari KJD Bantara kan sistem kayak tani. Jadi bagaimana cara kita membimbing mereka ke arah yang lebih baik, merawatnya agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata sebenarnya ya Pak ya, iya, sudah baik, bisa Bu. merasakan ya, Iya. ya tiga sebenarnya dari dulu juga udah ada ya. Sudah ada, cuman kita nggak tahu langkahnya apa benar apa enggak. Ternyata setelah kita mendapatkan pembelajaran sebulan itu, Bapak bisa mempraktekannya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Sekarang bagaimana respon peserta didik atau anak-anak setelah Bapak melakukan perubahan tersebut? Respon anak terhadap perubahan yang saya lakukan sangat positif, Bu. Karena di sini saya adalah memposisikan sebagai orang tua keduanya. Jadi mereka tanpa ragu-ragu ketika saya nggak ada itu merasa satu kehilangan. Jadi mereka menganggap pembelajaran yang saya berikan itu sangat menyenangkan dan menghibur mereka sehingga mereka interaktif dalam pembelajaran. Subhanallah. Bagus nih Pak Saiful, ternyata anak-anak selama sebulan Bapak melakukan perubahan sudah merasakan perubahan yang signifikan itu ya. Nah, baik. Sekarang apa yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang masih perlu diperbaiki, kan tidak mungkin instan ya Pak ya. Betul. Ini kan kita proses pembelajaran. Nah, menurut pendapat Bapak yang sudah baiknya itu di hal apa? Yang sudah baik setelah penerapan filosofi pendidikan KJD Bantara ini, anak-anak merasa nyaman dalam belajar dan mereka merasa sekolah itu sebagai rumah kedua. Jadi ketika dibandingkan dulu kita menyuruh anak untuk jangan buru-buru pulang itu susah. Sekarang kita kesulitan menyuruh dia pulang. Gitu ya. Jadi ada satu kenyamanan. Yang perlu diperbaiki ke depannya adalah sistem pembelajarannya. Ya, karena kita sadari masih sebagian besar guru-guru kita berorientasi pada nilai akademik dengan mengesampingkan nilai-nilai proses. Nah, itulah yang menjadi harapan saya ke depan. Gimana caranya adalah tugas kita sebagai calon guru penggerak untuk memberikan motivasi terhadap rekan-rekan saya. Oke, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah merasa nyaman ya Pak ya. Nyaman. Jadi kalau dulu kita anak-anak kalau bel langsung suara, Langsung pulang. Nah sekarang kalau bel ya gitu ya Pak. Iya, iya. Ya kok cepat Pak. Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Hebat Pak ya. Bapak sudah melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih ya Pak ya. Amin, amin, amin.
anak-anak kalau sudah nyaman, mungkin anak-anak akan merasa tentram ya Pak ya, belajar dengan Bapak. Baik Bapak, sekarang perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan? Sudah Bu. Sudah. Sudah, karena di situ saya tuliskan perasaan saya, harapan saya, semuanya saya tuangkan. Dan di kelas pun saya membiasakan anak-anak untuk membuat refleksi Bu. Setelah akhir pembelajaran, apa kekurangan dan kelebihan terhadap pelajaran yang mereka miliki. Karena saya menyadari refleksi itu tidak hanya bagi saya, tetapi bagi anak-anak juga terhadap saya. Baik. Terima kasih Bapak. Ya. Subhanallah, Bapak telah melakukannya selama 1 bulan kita belajar daring dengan instruktur gitu ya, dengan fasilitator, dan Bapak selama sebulan ini juga telah melaksanakan. Bapak sudah mendapat kejutan-kejutan gitu ya, dan kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Bapak sudah merasakan sendiri seperti itu ya. Mudah-mudahan terus ya Pak. Amin.